Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita coba untuk biasain mikir dalam segala hal. Dan pada hari ini aku cuma pengen bahas tentang banyak hal yang aku lihat akhir-akhir ini. Terus kemudian aku pikir aku perlu untuk komentarin. Karena bukan masalah kejadiannya menurutku, tapi pola pikir apa yang perlu kita dapat untuk bisa memandang hal ini dengan lebih luas lagi. Apalagi kalau bukan gaya kepemimpinan. Kan kita tahu ya bahwa kalau kita bahas tentang presiden kita itu banyak banget pidato akhir-akhir ini, dan setiap pidatonya itu memancing komentar-komentar. Kalau komentar yang paling epik dan sering berulang adalah komentar gini, tiap kali bapak itu pidato kiamat rasanya 2 hari lebih cepat gitu. Kenapa? Karena kayak kok ada masalah lagi gitu maksudnya. Dan kalau seandainya kita melihat pidato-pidatonya, memang ada banyak banget bahan-bahan yang bisa kita ambil atau bahan-bahan yang banyak yang bisa kita bahas. Dan aku coba untuk relatein masalah ini dengan rumah tangga. Jadi gini, cara mudah untuk mengerti kepemimpinan. Mungkin ini bagus banget bagi teman-teman sekalian yang berencana mau jadi seorang bapak atau mau jadi seorang suami atau mau untuk di rumah tangga. Karena pemimpin di negara itu bisa kita sederhanakan dengan menjadi pemimpin rumah tangga. Karena pemimpin rumah tangga itu ya semacam kayak skala terkecil dalam kepemimpinan. Jadi bayangin begini, kalau seseorang jadi pemimpin, yang pertama adalah dia itu sudah harus siap untuk dikritik. Ini yang pertama dulu. Karena kita menemukan salah satu menurutku hal yang sangat tidak wajar yang ada di Indonesia adalah orang tidak bisa menerima untuk dikritik. Orang nggak bisa menerima untuk dinasehati. Seolah-olah kritik adalah bentuk daripada ancaman. Seolah-olah kritik adalah bentuk daripada kebencian. Seolah-olah kritik adalah bentuk daripada makar. Ini yang harus kita perbagi terlebih dahulu, bahwasanya kritik itu biasa. Nasihat itu adalah hak seluruh manusia. Bahkan ya siapapun bisa dinasehatin. Orang bahkan ketika di zaman Rasulullah SAW ya ada orang-orang yang juga memberikan dalam tanda kutip masukan pada Rasulullah, atau nasihat pada Abu Bakar, atau nasihat pada Umar bin Khattab. Artinya ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, apalagi itu ada pada pemimpin. Adanya seseorang menjadi seorang pemimpin itu adalah naturally, secara alami dia itu memang harus dikritik atau perlu banget untuk dikritik, perlu banget untuk mendapatkan masukan. Tentu saja kita sudah sampaikan bahwasanya kita tidak boleh memandang kritik itu adalah ancaman, adalah sebuah bentuk ketidaksukaan, kebencian, atau bahkan makar. Kenapa? Coba kita ambil pengandaian. Aku di rumah itu sebagai pemimpin karena aku adalah seorang suami. Sebagai pemimpin, kalau misalnya kita pergi, ya biasanya aku menentukan keputusan yang terakhir. Aku juga yang biasanya nyetir. Nah, coba kita andaikan pemimpin tuh kayak orang yang lagi nyetir. Teman-teman bisa bayangin, kalau aku lagi nyetir, aku nyetir di depan, biasanya sebelahku ada Ummu Alilah, belakangku ada anak-anak. Kenapa belakangku anak-anak? Ya karena mereka bukan yang nyetir. Nah, begitu aku nyetir, biasanya yang paling banyak ribut itu adalah Ummu Alilah. Dan aku wajar aja. Kenapa? Aku wajar aja karena memang tugas dia mengawasi aku yang lagi nyetir. Karena aku yang nyetir mempengaruhi semuanya. Kesalahanku akan berakibat pada semua yang ada di dalam mobil itu. Kalau misalnya aku lalai dalam menyetir, yang rugi bukan hanya aku yang nyetir, tapi semua yang aku pimpin atau semua yang ada di dalam mobil itu. Misal, yang paling sering ditegur sama Ummu Alilah adalah begitu aku nyetir, aku terlalu cepat. Ummu Alilah bilang, "Bi, lambat-lambat dong, Bi, jangan terlalu cepat." Begitu terus kemudian aku agak gerusa dan gerusu gitu ya. Ada mobil mau kusalip, ada mobil yang lain, terus kemudian aku merasa, oh ini nggak bisa begini nih, harus aku lewatin lagi. Ummu Alilah mulai bilang, sabar aja Bi, santai, kita juga nggak terburu-buru kok. Misalnya, ini adalah sesuatu yang wajar. Atau sekedar nanti sebentar lagi pergi ke rest area ya, ini ada anak-anak mau pergi ke WC misalnya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Memberikan masukan pada pemimpin karena memang aku yang lagi nyetir. Begitu terus kemudian aku main handphone misalnya, aku ambil handphone, aku liatin sambil nyetir. Ummu Alilah bilang lagi, Bi, jangan lihat handphone, jangan main handphone. Itu adalah namanya nasihat, masukan. Kenapa? Karena aku yang nyetir. Pertanyaannya, kenapa tidak yang lain aja yang dikritik? Karena mereka bukan yang nyetir. Lah kalau seandainya seorang
sopir itu nggak mau dikritik, ya dia duduknya di belakang, jangan di depan. Makanya Ummu Alilah mungkin nggak akan bilang pada yang di belakang kan, karena bukan mereka yang nyetir, berkaitan dengan mobil itu dikendalikan. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin, berarti ya nature-nya pemimpin memang harus mendapatkan masukan karena dia memegang banyak sekali urusan orang lain. Itu baru aku yang nyetir dan di belakangku ada 4 orang, istriku 1. Aku cuma megang nyawa 5 orang. Bagaimana dengan seorang pemimpin yang memegang nyawa 270 juta? Tentunya yang namanya pemimpin pasti tidak akan sempurna. Makanya dibuatlah sebuah kanal, dibuatlah sebuah mekanisme untuk mengkritik pemimpin namanya. Nggak hanya jadi pemimpin negara, even sholat pun itu ada mekanisme kritiknya. Maka kalau kita sholat dalam Islam misalnya, Allahu Akbar misalnya, harusnya ini adalah rakaat ketiga dalam sholat zuhur. Tapi di rakaat ketiga ini malah dia salam. Harusnya kan nggak boleh, harusnya rakaat keempat. Ya maka yang di belakang wajib untuk mengatakan subhanallah, mengingatkan pada pemimpin bahwasanya yang kamu lakukan itu adalah bukan sesuatu yang benar. Sholat pun ada mekanismenya. Artinya, balik lagi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan ini adalah sesuatu yang memang alamiahnya dikritik. Menjadi seorang pemimpin berarti kita harus menerima bahwa kita siap untuk diberikan masukan. Bahkan masukan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Itu yang pertama tentang masalah kritik. Yang kedua tentang masalah kritik teman-teman sekalian. Bagi aku secara pribadi, kritik itu adalah tanda bahwasanya kita masih bisa berkomunikasi. Karena kalau kita tidak bisa lagi berkomunikasi, maka ini sudah menjadi sesuatu yang bermasalah. Balik lagi di dalam keluarga. Di dalam keluarga, hubungan suami istri itu penting banget yang namanya marah, penting banget yang namanya kritik, penting banget yang namanya saling komunikasi. Even itu dalam bentuk tadi seperti marah. Kenapa? Karena ini artinya masih peduli. Kalau bentuknya sudah tidak mau ngomong lagi, itu sudah nggak peduli. Dan itu hukuman paling parah menurutku. Dari seorang suami pada istrinya, dari seorang istri pada suaminya, ataupun dari seorang manusia ke manusia yang lain. Ngediemin itu artinya adalah udah nggak peduli, bodoh amat. Kenapa? Karena eksistensi dia sudah tidak dihargai lagi. Artinya, selama aku masih dikasih masukan sama istriku, aku masih merasa dia masih peduli sama aku. Dia masih mau untuk bareng aku. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ngasih kritik pada aku, atau aku nggak mau ngeritik dia lagi, atau ngasih masukan lagi kepada dia, itu artinya aku sudah nggak peduli. Maka di dalam Islam juga sama. Allah itu punya hukuman. Dan hukuman yang paling berat daripada Allah adalah Allah nggak akan peduli sama hamba-hambanya. Nah, ini adalah sesuatu yang paling mengerikan. Di hari akhir, nanti ketika semuanya tidak ada yang memegang hari akhir itu kecuali Allah, maka di situ kita sangat perlu dengan Allah. Allah malah tidak mau memperhatikan. Kita ngajak ngomong, Allah nggak reken. Kita nyari Allah nggak mau. Kita minta ampun pada Allah sudah nggak ngakui eksistensi kita. Nah, ini adalah sesuatu yang paling bermasalah. Maka balik lagi, kritik adalah satu bentuk daripada rasa sayang. Ketika seorang itu masih dikritik, seseorang tuh masih mau mengkritik, masih mau ngasih masukan, berarti kita itu masih dianggap, eksistensi kita itu masih dianggap sama dia. Nah, ini adalah balik lagi nature-nya pemimpin. Kalau kita membahas tentang pemimpin, apalagi ketika pemimpin itu mulai melakukan sesuatu yang menurutku sangat-sangat berbahaya. Jadi gini ya, pernyataan-pernyataan yang sederhana misalnya, kayak ketika ada orang mendapati musibah. Di Aceh misalnya, ketika ada musibah, orang-orang bilang, mungkin nggak sih ini gara-gara deforestasi misalnya, mungkin nggak sih ini gara-gara penanaman sawit yang terlalu banyak, tapi balasannya sawit kan juga tanaman. Nah, ini menurutku adalah kata-kata yang problematis. Kita udah bahas tentang kritik, sekarang kita balas tentang bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain. Sawit adalah tanaman juga. Namanya kelapa sawit, ya pohon. Atau baru-baru ini yang kemudian dikatakan bahwasanya kayak orang desa kan nggak pegang dolar. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kenapa harus khawatir dengan dolar naik? Dolar naik ya nggak apa-apa. Orang desa kan nggak megang dolar. Ini juga sama. Pernyataan bahwasanya orang desa nggak megang dolar itu sama persis kayak mengatakan bahwasanya sawit juga merupakan sebuah tanaman. Menganggap enteng satu masalah. Tidak memberikan sebuah hal yang menyejukkan. Tidak memberikan sebuah hal yang menenangkan. Jadi gini teman-teman sekalian. Ada satu hal yang aku sadari banget.
begitu followersku bertambah banyak. Yaitu adalah aku tidak bisa lagi berbicara sembarangan. Sesuatu yang aku bicarakan di luar publik atau private itu tidak bisa dibicarakan di dalam ranah publik. Atau gini ya, obrolan tongkrongan itu nggak bisa lagi dipakai di dalam ruang publik. Kenapa? Karena begitu itu disampaikan ke ruang publik, dilempar, itu pasti akan ada banyak reaksi. Semakin kata-kata itu tidak tertata, maka semakin besar dan semakin beragam reaksi yang akan muncul. Maka contoh ya misalnya ya, kalau aku bilang ya sama teman-teman misalnya, kalau misalnya kita makan apa ya? Ya apa aja sih, makan aja terserah, yang penting kan kenyang. Itu boleh-boleh aja kalau itu obrolannya adalah tongkrongan. Tapi kalau itu misalnya aku ngomong di depan publik, apa aja yang penting kenyang, itu akan mengundang banyak sekali reaksi. Atau misalnya ketika dalam tongkrongan dibilang, Ustadz ini udah azan, yuk kita sholat. Terus aku bilang sama mereka, tenang aja, sholat itu nomor 2 setelah syahadat misalnya. Itu bisa jadi sebuah guyon, bisa jadi sebuah hal yang entertaining, bisa jadi sebuah hal yang menghibur bagi orang. Oh iya juga ya, maksudnya apa? Yang pertama kan adalah syahadat, sholat nomor 2. Bukan berarti meremehkan sholat. Tapi kalau begitu aku ngomong di depan publik dengan kata-kata yang seperti itu semua orang tidak akan melihat sampai akhir. Ada yang melihat cuma, berarti bagi dia sholat nomor 2 doang. Berarti bagi dia sholat gak penting. Nah, ini meminimalisir perkara-perkara yang gak penting ini menjadi penting banget. Karena begitu kita memberikan perkara-perkara yang gak penting, orang akhirnya fokus ke situ. Padahal kalau kita lihat pidato-pidatonya Pak Prabowo yang kemarin-kemarin itu, kalau dia menghilangkan bagian-bagian itu aja, bagian-bagian curhatnya dihilangin, bagian-bagian perkataan-perkataan yang nggak perlunya dihilangin, perkataan-perkataan yang provokatifnya dihilangin, itu sebenarnya juga nggak ngaruh kok sebenarnya pada isi pidatonya. Maka ketika aku ngelihat pidato-pidato presiden zaman dulu, itu kan benar-benar hati-hati banget ya, tertata banget. Nah, mungkin yang diperlukan sama Pak Prabowo adalah PR sih sebenarnya. Ditulis dulu misalnya pidatonya, sehingga apapun yang diucapkan itu berdasarkan apa yang ditulis. Dan ketika nulis itu juga perlu memperhatikan reaksi-reaksi yang selama ini terjadi itu seperti apa, sehingga meminimalisir perkara-perkara yang nggak perlu. Misal kita sudah tahu nih dolar naik itu ya Pak Prabowo pasti ngerti lah, nggak mungkin nggak ngerti. Dia orang pinter. Sama seperti orang-orang, jangankan Pak Prabowo, semua orang-orang di rakyat kecil aja tahu bahwasanya kalau dolar naik berarti harga-harga naik. Udah, kita nggak usah bahas yang rumit. Kita nggak usah bahas bagaimana kurs itu mempengaruhi ekspor dan impor, bagaimana terus kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang lain, mempengaruhi investasi dan segala macam. Udah, masyarakat nggak mau tahu itu. Masyarakat yang tahu adalah kalau dolar naik berarti harga naik. Itu sudah berlaku sepanjang masa. Nggak ada cerita dolar naik, harga-harga turun. Nggak ada cerita. Karena itulah yang dipahami oleh masyarakat, harga-harga naik, dan begitulah kondisinya. Nah, kalau kita ngerti bahwasannya itu sudah terjadi, kan kita tinggal ngomong, ya kita lagi berusaha banget. Gimana caranya agar dolar ini tidak lagi naik? Atau kita akan mengusahakan langkah-langkah supaya dolar ini turun. Meskipun kita belum tahu caranya seperti apa. Tapi itu kan menenangkan. Tapi itu adalah sesuatu yang memang memberikan efek bagi rakyatnya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin. Pemimpin itu tidak boleh provokatif. Itu yang kedua tuh. Kita udah bahas kritik. Yang kedua kita membahas tentang pernyataan-pernyataan yang provokatif. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Bisa dibayangin nggak sih? Kalau Rasulullah sambat. Kalau Rasulullah curhat. Atau bisa dibayangin nggak sih? Kalau andai kan misalnya pemimpin-pemimpin perusahaan itu curhat. Gimana dengan anak-anak buahnya? Gimana dengan karyawannya? Gimana dengan para sahabat misalnya kalau itu adalah Rasulullah? Kalau pemimpinnya aja sudah curhat, maka yang dibawanya pasti lebih pesimis lagi. Maka di dalam Islam, Allah sampaikan fasbir sabron jamila. Sabar dengan kesabaran yang indah. Sabar dengan kesabaran yang cantik. Seperti apa kesabaran yang cantik? Kesabaran yang cantik itu diulangi untuk kepada para pemimpin seperti Rasulullah dan orang-orang penting seperti dalam kasus Yakub pada Bani Israel. Fasbir sabron jamila.
atau kesabaran yang cantik adalah kesabaran yang ketika dilihat orang itu menginspirasi. Nah, sabar itu apa? Sabar itu salah satu adalah tidak curhat, tidak sambat. Karena ketika orang tidak sabar, dia keluarin semua apa yang ada di dalam dirinya. Dia crumbling. Dia terus kemudian nggak lagi nggak lagi in one piece. Dia nyebar, dia bercerai-berai. Nah, ini yang problematis. Maka jangan, menurutku secara pribadi, seorang pemimpin, ini kita nggak bicara tentang presiden aja ya. Kita bicara kalau Anda seorang suami, jangan curhat. Gitu kan ya. Misalnya Anda pulang ke rumah, Anda memang udah capek, tapi kan istri Anda juga capek, anak-anak Anda juga capek. Lalu dia bilang, bapak dihina-hina, bapak dibilang bahwa bapak itu bopeng, bapak tuh dibilang bapak itu sipit, bapak tuh dibilang bahwa bapak itu miskin, bapak tuh dibilang bahwa goblok dan segala macam. Tapi bapak percaya banget bahwasanya kita itu kuat, kita itu bisa menyelesaikan masalah ini. Coba bisa dibayangin nggak reaksi anak-anaknya kayak apa? Saya bilang gini, gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak mau tahu juga karena gue juga punya masalah gue sendiri, gitu maksudnya. Kalau lu curhat, yang lu harap apa? Lu berharap gue menghibur lu, gitu maksudnya? Atau gue berharap gue nyelesain masalah lu? Lah lu bapaknya, lu pemimpin tertingginya, gitu maksudnya. Jangan curhat. Maka kalau jadi seorang suami, tahu nggak kenapa laki-laki itu diberikan dalam tanda kutip kondisi atau diberikan fasilitas mental yang berbeda dengan perempuan? Karena laki-laki diharapkan untuk bisa nanggung. Laki-laki itu bisa untuk menahan. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah support system buat perempuan. Kalau perempuan tuh disupport sama laki-laki, dia kayak pilar yang menyupport perempuan, yang mensupport sebuah keluarga. Yang dimaksud dengan nisa adalah bukan hanya istrinya, tapi rumahnya juga. Artinya apa disebut dengan qawwam? Qawwam artinya adalah sesuatu yang selalu qiyam atau berdiri. Artinya dia nggak boleh lemes, dia nggak boleh lemah, dia nggak boleh curhat. Nah, kalau kita lihat sekarang, problematikanya adalah kalau pemimpinnya setiap kali ketemu rakyat curhat, itu kayak mungkin mau ikut-ikutan tren vulnerability, gitu kan ya. Vulnerable itu artinya merasa bahwa dia tuh sangat sangat lemah, sangat bisa untuk disakiti dan segala macam. Itu tren kalau di TikTok bagus, banyak yang nonton tuh. Aku tuh merasa lemah banget, aku tuh sedih banget, ya Allah kenapa ya, dan segala macam. Tapi pemimpin gak gitu. Maka ketika Rasulullah SAW, misalnya ketika beliau mendapatkan pukulan besar di dalam perang Uhud, beliau cuma diam, tapi beliau gak sambat. Beliau nggak curhat. Pernah nggak Rasul curhat? Pernah, dalam kondisi yang sangat sulit. Itu pun curhatnya kepada Allah. Bersama dengan juga para nabi, curhatnya juga pada Allah. Artinya kita tidak mengharapkan pemimpin yang sempurna. Tapi kita mengharapkan bahwasanya kalau nggak perlu, ngapain curhat? Ngapain yang dibahas selalu itu-itu aja? Misalnya aku diremehkan, aku dianggap hina, aku dianggap nggak bisa, kita diremehkan dan segala macam. Ini problematis. Nah, pertanyaannya balik lagi kalau gitu adalah seperti apa sih sebenarnya Islam tuh memandang pemimpin? Sederhananya begini. Oke, lihat ya. Sebelum aku nikah, aku sendiri. Kenapa aku nikah? Karena ada satu ide yang pengen aku wujudkan dan aku nggak bisa sendiri. Sesederhana itu. Ketika aku punya ide, aku pengen dakwah. Dakwahku harus meluas. Karena dakwahku harus meluas, aku harus punya istri. Kenapa? Supaya bisa lebih stabil. Supaya apa yang diperjuangkan ini nggak cuma satu kaki. Ada 2 kaki atau 4 kaki atau bahkan lebih. Kalau andai kan kita berbicara tentang satu ide itu yang membuat orang tuh menikah. Apa bayangan keluarga yang pengen dia wujudkan? Negara juga sama. Negara itu kan adalah ide yang dibangun. Nah, ketika ide itu dibangun, maka orang punya peran. Ketika misalnya keluarga itu dibangun, ada peran di situ. Ada peran sebagai seorang suami, ada peran sebagai seorang istri. Ketika dia punya anak, maka ada peran suami, ada peran istri, ada peran anak-anak. Pertanyaannya sederhana, kenapa orang mau punya anak? Karena dia punya sesuatu ide yang pengen dia kejar. Dia pengen mendidik anak-anaknya agar sesuai dengan ide yang pengen dia wujudkan, kan gitu. Nah, kalau kita andaikan itu adalah seperti Indonesia, maka Indonesia adalah ide kenapa keluarga ini dibentuk. Yaitu adalah Indonesia itu adalah sebuah idenya. Nah, kita berbagi peran kan? Karena nggak mungkin semua orang menjalankan peran yang sama. Ada bapaknya, pemimpin. Ada ibunya, ya yang nemenin pemimpin lah. Dan ada yang dipimpin, rakyatnya. Nah, polanya senantiasa begitu. Artinya rakyatnya dilihat seperti apa? Rakyat dilihat sebagai sesuatu yang melanjutkan ide. Bukan dilihat sebagai ancaman.
Kalau dilihat sebagai ancaman, maka kalau anaknya ngusul jadinya makar. Kalau anaknya nasihat jadinya ancaman. Kalau anaknya kritik jadinya ujaran kebencian. Jadinya adalah sebuah kayak usaha untuk ketidaksukaan dan seterusnya. Nah, ini problemnya karena tidak dipandang seperti ide itu tadi. Nah, ini yang harusnya terjadi sih sebenarnya. Dan alhamdulillah sih yang aku senang, Indonesia tuh udah banyak berpikir kritis sebenarnya. Karena orang-orang Indonesia sekarang ya udah banyak yang ngerti tentang perkara-perkara kayak gini. Mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu nggak banyak orang yang mengkritik tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada Indonesia. Atau setidaknya sesuatu yang dianggap salah. Kan ya namanya kritik biasa aja kan. Kalau salah ya alhamdulillah, kalau tidak, kalau betul ya justru bagus kan. Artinya ya inilah yang memang sesuatu yang sewajarnya di dalam keluarga. Namanya keluarga kan saling sayang menyayangi. Rasul katakan pemimpin itu yang terbaik adalah yang menyayangi rakyatnya dan rakyatnya menyayangi dia. Yang terburuk adalah yang dia tuh benci sama rakyatnya dan rakyatnya juga benci kepada dia. Nah, ini pola di Indonesia. Sehingga harusnya pemerintah itu sadar bahwasanya mereka tuh cuma menjalankan peran. Apa perannya pemerintah? Perannya pemerintah adalah dipekerjakan oleh rakyat untuk ngurusin rakyat. Jadi cara pandangnya adalah ngurusin. Kalau ngurusin berarti jangan sampai justru punya pandangan buruk dengan bosnya, dengan yang nyuruh dia untuk ngurusin. Karena tugas dia itu adalah membantu untuk ngurusin orang. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Hanya saja ada satu lagi yang mau aku bahas, yaitu adalah mungkin sudah jadi tren sekarang. Pemimpin-pemimpin itu udah kayak bukan memimpin sebenarnya. Tapi menurutku udah kayak ngelola diri sendiri. Jadi sekarang aku lihat pemimpin itu udah kayak influencer. Yang dia cari itu exposure, bukan yang dikerjain. Menurutku sih. Coba lihat nih, apa bedanya sekarang pemimpin-pemimpin dengan influencer? Hampir nggak ada bedanya. Dan ini jadi tren dunia. Setidaknya di satu obrolan mereka mungkin ya. Kan kita tahu Pak Prabowo juga gabung di BOP. Bosnya BOP, NPD tingkat tinggi. Dan kita lihat Donald Trump sekarang udah ngelola negara. Itu udah kayak ngelola jadi kayak influencer. Lihat berapa kali dia posting dalam semalam. Dan postingannya kayak apa? Semuanya absurd. Aku pikir kita adalah rakyat yang apes. Ternyata ada rakyat yang jauh lebih apes. Aku pikir Indonesia sudah benar-benar jauh banget daripada berpikir kritis. Ternyata Amerika jauh lebih tidak berpikir kritis dengan diangkatnya presiden kayak gitu. Nah, tapi kalau kita balik lagi, ini adalah memang tugas kita bareng-bareng. Ini adalah tugas kita bareng-bareng untuk senantiasa ngeliatin. Kenapa? Karena kita masih peduli dengan Indonesia. Karena kita sayang sama Indonesia. Karena kita nggak mau Indonesia dan orang-orang yang tinggal di Indonesia, sebuah ide yang dibuat oleh Founding Fathers, sebuah ide yang dibuat oleh orang tua kita, ini terus kemudian gagal dalam memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah termasuk negeri kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya Indonesia sampai sekarang adalah termasuk negeri yang paling banyak muslimnya di seluruh dunia, kalau bukan yang paling banyak di dunia. Karena itu tanggung jawab kita adalah balik lagi mengawasi Indonesia. Sayang dengan Indonesia berarti memberikan nasihat-nasihat pada pemimpin-pemimpin. Balik lagi kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, semuanya jadi baik. Maka kita terus-menerus mendoakan pada pemimpin kita kan, supaya pemimpin kita jadi baik, supaya pemimpin kita memutuskan dengan adil, supaya pemimpin kita dikasih yang sabar, supaya pemimpin kita dikasih ke jalan yang lurus, milih jalan yang benar. Itu kan doa kita semuanya. Kenapa? Karena kita sayang dengan Indonesia. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, itulah kenapa urusan daripada para nabi adalah politik. Kenapa politik? Jelas. Karena Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwasanya kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Bahwasanya orang-orang Bani Israel itu dulu diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Ketika satu nabi wafat, digantikan dengan nabi yang lain untuk mengurusi. Nah, kata-kata kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya artinya adalah dulu Bani Israel itu disiasati oleh para nabi, atau disiasah oleh para nabi, atau diurus oleh para nabi. Dalam bahasa Arab, siasah itu adalah politik, artinya adalah pengurusan.
Sama seperti politik di dalam bahasa aslinya, yaitu adalah bahasa Yunani, artinya adalah polis. Polis artinya adalah perkotaan, how to govern. Bagaimana cara mengurusi sebuah masyarakat. Nah, tugas para nabi adalah mengurusi. Artinya, tugas para pendakwah, tugas para teman-teman sekalian yang alhamdulillah dijalankan dengan sangat baik sekarang oleh orang-orang di Indonesia, oleh netizen-netizen, oleh para content creator adalah berpolitik. Politik itu tidak kotor. Politik itu tidak hanya berkaitan dengan pemilu. Politik itu tidak hanya berurusan dengan partai. Politik yang kita maksud di sini adalah mengurusi urusan orang. Terutama orang-orang yang mungkin tidak punya kemewahan, privilege untuk punya followers, atau punya pandangan-pandangan, atau terdidik, ataupun bisa memahami segala sesuatu dengan proper, walaupun mereka nggak pegang dolar. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.